Duar! Peluru perak melesat dalam jarak pendek beberapa meter dan secara akurat menembus leher badut berjas itu. Sejumlah besar darah dimuntahkan, mewarnai kulit dan dasi kupu-kupunya menjadi merah. Badut yang berpakaian itu tidak dapat berteriak karena tenggorokannya seperti mengeluarkan suara terengah-engah. Dia ingin mengangkat lengannya untuk mengalihkan luka fatal itu, tetapi persendiannya tampak dipenuhi lem. Gerakannya lambat dan tersentak-sentak. Bang! Setelah memasuki kondisi setengah sadar, Klein tidak terpana dengan munculnya darah. Ia menarik pelatuk sekali lagi dengan tenang, seakan-akan ini adalah latihan yang biasa dia lakukan setiap hari. Sebuah lubang mengerikan muncul di dahi badut yang mengenakan pakaian itu, dan warna merah tua menyembur keluar. Kilauan di matanya meredup saat kekuatan pistol yang rumit itu jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan Klein. Saat lututnya tertekuk dan lengannya menggantung, badut yang mengenakan pakaian itu perlahan-lahan jatuh ke tanah. Matanya membeku dengan tatapan kebingungan. Tubuhnya mengejang beberapa kali sebelum perlahan-lahan menjadi rileks dan berhenti bergerak. Setelah melepaskan tembakan ke arah kepala, Klein berbalik dengan tenang. Dia memutar pistolnya dan membiarkan peluru yang sudah kosong itu berjatuhan. Kemudian, dengan mengenakan setelan formal hitam dan topi yang terbelah dua, dia berjalan menuju Ayur. Dia mengeluarkan peluru perak pemburu iblis terakhir dari sakunya dan memasukkannya ke dalam pistol. Alasan mengapa dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat nasib tragis badut berjas itu semata-mata karena ketidaknyamanannya dengan pembunuhan pertamanya. Namun demikian, hal itu perlu dilakukan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika badut berjas itu berada di bawah kendali penuh boneka. Selain itu, dia tidak berani mengambil resiko memasuki jangkauan efektif artefak tersegel 2049. Apalagi, tidak ada yang tahu ke depannya jika sesuatu yang aneh akan terjadi dan membuat ritual peningkatan keberuntungannya menjadi gagal. Mengenai hal yang disebutkan badut berjas itu, Klein hanya peduli tentang apa yang disebut formula ramuan clown atau adanya petunjuk yang relevan mengenainya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang terburu-buru untuk dilakukannya. Suatu saat nanti, dia bisa melakukannya bersama Dan, Ayur, dan kawan-kawan. Jika Nighthawks memilikinya, itu juga berarti dia memilikinya. Tidak mungkin mereka tidak mau berbagi formula ramuan urutan 8. Paling tidak, dia akan diminta untuk mengumpulkan kontribusinya dari waktu ke waktu. Apalagi, dia baru saja menjadi seorang sihir baru-baru ini. Masih butuh waktu lama sampai dia benar-benar mencernanya. Saat pikirannya bergejolak, Klein cepat berjalan di samping Ayur. Pria dengan jaket abu-abu itu berusaha keras untuk duduk, namun selalu gagal. Dia dipenuhi debu dan lumpur akibat terjatuh. "Tuan Ayur, apa yang harus kulakukan?" tanyanya sambil berjongkok. Dia mengarahkan pistol di tangannya ke tanah untuk berjaga-jaga jika terjadi kemacetan. Ayur terengah-engah dan menghela nafas. Monster itu terlalu kuat. Jika bukan karena kelemahannya... Kemudian, dia menunjukkan ke arah sebuah botol logam biru langit di sampingnya dan berkata sambil tertawa mencela diri. "Aku mencoba minum obat, tapi tanganku gemetar." Botol biru langit itu seukuran jari Klein. Panjangnya tidak lebih dari 5 cm, dan tutupnya yang menyembunyikan pola spiral telah jatuh ke samping. Cairannya telah tumpah seluruhnya. Klein mengulurkan tangan untuk mengambil botol itu. Sambil memandangnya dengan mata menyipit, ia menjawab tanpa daya. "Tuan Ayur, hanya ada beberapa tetes yang tersisa di dalam botol. Pergilah ke Borgia dan geledah tubuhnya, di saku bagian dalamnya." Ayur berkata sambil terengah-engah. "Baiklah." Klein berdiri dan dengan santai bertanya, "Apa ini obat pemulih? Sebuah benda yang berasal dari mistisisme?" "Tidak, ini hanya memiliki efek restoratif tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menstimulasi pikiran kita dan mengeluarkan potensi dari tubuh kita. Hal ini memungkinkan untuk mempertahankan kondisi yang layak untuk waktu yang singkat sampai kita kembali, di mana kita dapat menerima perawatan." Ayur mencoba untuk duduk tapi gagal lagi.
Namanya adalah Tatapan Dewi. Jangan lupa untuk memberi Borgia minum setengah botol. Klein tidak menunda lebih lama lagi saat ia berbalik. Dia dengan cepat tiba di Borgia yang mengerang kesakitan. Dia menemukan botol logam berwarna biru langit yang seragam dari saku Nighthawk. Setelah membuka tutupnya, dia dengan hati-hati menyodorkan botol itu ke mulut Borgia. Setelah merasakannya, Borgia berusaha keras untuk membuka bibirnya. Botol itu terangkat saat cairan merah tua mengalir ke dalam mulut Borgia. Klein memperkirakan jumlahnya dan berhenti tepat pada waktunya. Dia kemudian memasang kembali tutupnya. Obat itu cukup efektif. Borgia hanya butuh beberapa detik setelah minum untuk mendapatkan kembali semangat di matanya. Selanjutnya dia berbisik, "Terima kasih." Setelah itu dia menekan tanah sambil perlahan-lahan duduk. Dia pertama-tama mengobati lukanya sebelum berjalan ke Lorota dan Dan yang tidak sadarkan diri. Kemudian dia mengambil Tatapan Dewi dari saku bagian dalam yang terakhir. Klein kembali ke sisi Ayur dan memberikannya setengah botol yang tersisa. Setelah Ayur berengah-enggah beberapa kali, gerakannya tiba-tiba menjadi lebih gesit. Ia berdiri seolah-olah tidak pernah terluka. "Aku akan membantu Borgia. Tolong rekanmu itu." Klein tidak memiliki keberatan dengan hal itu. Ia berbalik dan berlari ke arah penyair. "Tidak perlu, aku bisa meminumnya sendiri." Leonard dengan rambut acak-acakan tersenyum sambil mengangkat botol berwarna biru langit. Melihat Leonard dengan lincah bangkit dengan mendorong dengan satu tangan, Klein yang ingin mengolok-ngolok tiba-tiba tertegun. Cedera Leonard lebih ringan dari yang kuduga. Dia memiliki kemampuan untuk mengonsumsi obat sejak awal. Itu juga berarti dia bisa melihatku berjalan berlawanan arah jarum jam saat aku melakukan ritual peningkatan keberuntungan. Tidak, itu masih baik-baik saja. Aku telah mengucapkan mantra dalam hati dan ritual peningkatan keberuntungan sama sekali tidak tampak aneh. Kalau tidak, badut berjas itu tidak akan tertipu. Meskipun demikian, Leonard yang telah lama pulih dan memilih untuk menonton di pinggir lapangan telah melihat cukup banyak hal. Hal-hal sepertiku yang tidak terpengaruh oleh 2049 dan serangan diam-diamku pada badut berjas. Saat mata Klein sedikit menyipit, Leonard yang berjalan ke arahnya berhenti di sampingnya dan tertawa kecil. "Aku sebenarnya ingin menyelamatkanmu, tapi ternyata kau tidak membutuhkannya." "Jangan pedulikan itu. Ada banyak orang istimewa di dunia ini yang selalu bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Sepertimu dan aku." Leonard tersenyum saat dia melewati Klein dan berjalan ke arah Dan dan Lorota yang terbangun. "Narsis," Klein berpikir dalam hati saat dia merasa jauh lebih santai. Dari kelihatannya, Leonard menyembunyikan cukup banyak rahasia. Saat dia berkumpul kembali dengan yang lain sambil berpikir keras, dia melihat Kapten Dan mengenakan kain dan mengambil buku catatan keluarga Antigonus yang tertutup noda darah berwarna coklat kekuningan. Sampul buku catatan itu sepenuhnya terbuat dari kertas hitam tebal. Buku itu memancarkan aura dari masa lampau yang sangat kuno dan jauh, tanpa ada tanda-tanda pelunakan atau pembusukan. Buku itu hampir sama dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Dia bahkan menduga bahwa membukanya hanya akan membuatnya melihat The Fool yang mengenakan tudung kepala. Namun dia segera menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir, karena Dan telah membuka buku catatan itu untuk membuat konfirmasi akhir. Klein tidak dapat melihat tulisan di sana karena sudut pandangnya yang buruk. Tapi dia yakin bahwa tidak ada gambar The Fool dengan pakaiannya yang indah dan hiasan kepalanya yang mewah. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan menutup buku catatan itu dan memegangnya dengan erat. Kemudian ia menatap Ayur dan teman-temannya. "Mari kita simpan buku catatan ini dan artifak tersegel 2049 di belakang gerbang Canis Tingen. Kita bisa menunggu sampai kalian semua pulih, atau Backlund mengirim seseorang." Mendengar hal itu, Klein merasa sedikit kecewa sekali lagi, tapi juga merasa senang.
Dia ingin melihat buku catatan keluarga Antigonus sekali lagi dan mencari tahu alasan kematian Klein, Welch, dan Naya yang asli. Namun dia juga merasa bahwa benda kuno itu penuh dengan kesialan. Benda itu sering membawa malapetaka, sehingga dia tidak berani menyentuhnya. Menyerahkannya ke markas besar gereja dan menyegelnya dianggap sebagai pilihan terbaik. Dia secara diam-diam menghela nafas lega. Baiklah. Ayur, Borgia, dan Lorota mengangguk serentak. Mereka kemudian berbalik dan tiba di samping artefak tersegel 2049. Mereka saling membangunkan satu sama lain dan memasukkan boneka yang kembali bergerak ke dalam peti hitam yang terbuka sambil memantaunya dengan ketat. Semuanya kembali normal. Ayur terdengar sedikit lebih santai. Di dalam peti hitam yang remang-remang, boneka yang terbungkus kain bernoda minyak itu membalikan badannya dengan tubuh berdecit saat dia menyelaraskan wajahnya yang dicat badut dengan sumber cahaya. Pada wajah yang menyeramkan itu, di bawah mata hitam tanpa pupil, muncul 2 retakan merah yang hampir tidak terlihat. Sementara itu, Dan, Leonard, dan Klein yang telah mengumpulkan keberaniannya mulai menggeledah mayat badut yang sudah berpakaian itu. Mereka menemukan bunga kertas, sapu tangan, kartu poker, pecahan kaca, dan segala macam benda aneh. Namun selain itu, ia tidak tampak membawa sesuatu yang berharga atau petunjuk potensial. Selain dompet berisi 70-80 pounds dan 10 soli, Klein diam-diam menghela nafas. Dengan memikirkan uang, dia segera menunduk dan memeriksa dirinya sendiri. Wajahnya hampir saja jatuh. Setelan jas formalnya yang berharga beberapa pound telah robek di 5 atau 6 titik, yang harus diperbaiki karena dia berguling-guling di tanah. Selain itu, jasnya juga penuh dengan debu dan noda kotor. Dan meliriknya dengan sudut bibirnya melengkung ke atas. Kerugian selama misi akan mendapatkan ganti rugi. Penggantian. Setelah mendengar istilah diciptakan oleh Kaisar Rosel, Klein langsung merasa senang. Ya, pakaian ini hanya perlu dibersihkan dan diperbaiki sebelum bisa dipakai lagi. Itu masih akan tetap rapi. Saat uang ganti rugi datang, aku bisa membeli 1 set lagi dan memakainya secara bergantian. Aku bukan tipe orang yang menggunakan uang ganti rugi untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Meskipun begitu, aku harus mempertimbangkan untuk membeli 1 set pakaian untuk bertempur di masa depan, seperti jaket hitam milik kapten. Pakaian dengan bahan yang sedikit lebih buruk akan jauh lebih murah daripada tuxedo. Apakah alasan mengapa bajingan Leonard itu tidak suka mengenakan setelan formal? Karena dia memiliki pertimbangan seperti itu. Biarkan Frie mengurus mayatnya. Kita lihat saja nanti apakah dia bisa menemukan seperti apa aslinya pria itu atau menemukan petunjuk relevan mengenainya. Dan menyentuh cat wajah badut yang sudah tidak utuh itu dengan sarung tangannya. Kemudian, mereka mencari di gudang paling dalam dan melihat ada bercak-bercak daging berdarah yang tampak seperti dihantam batu-batu besar. Mereka juga melihat 1 demi 1 tulang putih yang berserakan di mana-mana. Ray Biber menyerap kekuatan dalam buku catatan itu melalui ritual kuno. Sama seperti cara kita mengkonsumsi ramuan sekuens tingkat tinggi. Ritual seperti itu penuh dengan bahaya. Ritual itu harus dilakukan dalam lingkungan yang terisolasi dari semua gangguan. Dan ritual itu akan mengharuskannya untuk tidur nyenyak dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itulah sebabnya dia belum meninggalkan kota ini. Dan menebak berbagai kemungkinan setelah memeriksa gudang. Mendengar penjelasan seperti itu, Lorota tertawa. Rambut hitamnya sangat kontras dengan wajah yang pucat. Sayang sekali, kami membangunkannya lebih awal. Kemarahannya saat dibangunkan benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi kami. Ini semacam kehilangan kendali. Dan melihat ke arah Klein dan memberitahunya,
sebagai penjelasan sekaligus ceramah. Kenapa dia tidak meninggalkan kota ini dan mencoba menyerapnya di tempat lain? Tanya Klein yang bingung. Ayur tertawa dan menunjuk ke kepalanya. Orang yang dipengaruhi oleh kekuatan kuno atau jahat seringkali kurang dalam hal penalaran. Pada saat itu, Dan menarik nafas dan berkata, sambil menyembunyikan rasa sakitnya. Leonard, kamu masih dalam kondisi baik. Tetaplah di sini dan jangan biarkan orang biasa mendekat. Yang lain segera cari barang-barang di antara sisa-sisa Ray Bieber. Kita akan kembali dengan membawa mereka dan artefak tersegel serta buku catatan keluarga Antigonus. Kami akan kemudian memanggil Frie, Royal dan polisi untuk datang ke sini.